Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Apa kabar teman-teman semua? Tetap di rumah aja dan jaga kesehatan ya. Pada video ini, saya, Nurul Halidah, dan teman saya, Nurul Fitriah, akan menjelaskan salah satu dari materi creative thinking. Di dalam materi ini terbagi menjadi dua bagian, diantaranya meliputi kreativitas dan bakat. Salah satu tokoh berpendapat bahwa kreativitas adalah suatu gaya hidup dan suatu cara dalam mempersepsikan dunia. Kreativitas adalah membawa sesuatu yang tidak ada sebelumnya, baik sebagai produk, proses, atau pikiran. Dan berpikir kreatif adalah proses berpikir yang menghasilkan kreativitas. Contohnya seperti situs Kita Bisa. Pada kreativitas ini masuk ke dalam dunia teknologi dengan bantuan secara online yang dipopulerkan dengan hashtag orang baik dalam situsnya. Selanjutnya, ada prinsip dan teknik berpikir orang-orang kreatif. Kreatif secara sadar. Yang kedua, bersedia mengambil risiko dan menerima kegagalan. Ketiga, menyadari tekanan konformitas dan tidak takut untuk berbeda. Yang keempat, melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, tidak memakai ide pertama yang muncul. Dan yang keenam, bermain dengan ide dan bertindak tidak seperti anak kecil dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. 6 think hats, yaitu 6 topi yang membantu dalam membuat keputusan penting. Ada topi putih. Dengan memakai topi putih, Anda bisa fokus kepada data yang tersedia. Lihatlah informasi yang Anda punya dan temukan pelajaran dari semua informasi tersebut. Ketika memakai topi ini, Anda akan menganalisa tren-tren lama dan mengeksplorasi data-data historikal. Selanjutnya, ada topi kuning. Dengan memakai topi kuning, membantu Anda untuk berpikir positif, sehingga sudut pandang yang positif membantu Anda untuk melihat keuntungan dari semua keputusan dan value di dalamnya. Pemikiran topi kuning memungkinkan Anda untuk terus maju walaupun keadaan sedang sulit. Selanjutnya ada topi hitam. Topi hitam akan memberikan pandangan mengenai sisi buruk dari semua keputusan, dan ini harus dipahami dengan hati-hati dan defensif. Yang keempat ada topi merah, menandakan perasaan, firasat, dan intuisi. Saat menggunakan topi ini, Anda bisa mengekspresikan emosi dan perasaan serta berbagai rasa takut, suka, tidak suka, cinta, dan juga benci. Yang kelima ada topi hijau, berfokus pada kreativitas, kemungkinan, alternatif, dan ide baru. Ini adalah kesempatan untuk mengekspresikan konsep dan persepsi baru. Topi yang terakhir ada topi biru, digunakan untuk mengatur proses berpikir. Ini adalah mekanisme kontrol yang memastikan pedoman think thinking harus dipatuhi. Poin yang kedua adalah bakat. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Bisa berupa kepandaian, sifat, dan pembawaan. Suganda Purbakawaja 1982 mengatakan, bakat adalah benih dari suatu sifat dan akan tampak nyata jika mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Selanjutnya adalah jenis-jenis bakat. Yang pertama ada bakat umum, merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki bakat ini. Yang kedua adalah bakat khusus, yaitu merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus atau artinya tidak semua orang memiliki. Misalnya,
seseorang memiliki bakat seni, pemimpin, penceramah, ataupun dalam bidang olahraga. Namun yang satunya belum tentu seperti itu. Poin selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi bakat. Ada 4 faktor yang mempengaruhi bakat. Yang pertama, tingkat pendidikan yang didapatkan seseorang. Yang kedua, faktor lingkungan sekitar yang dapat mendukung bakat seseorang. Yang ketiga, struktur saraf motorik yang baik. Dan yang terakhir, motivasi dan minat seseorang untuk belajar serta mengasah bakatnya. Cukup sekian pembahasan tentang kreativitas dan bakat pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.